Halo guys, ada di sini dan sekarang kita lagi berada di salah satu klaster di Permata Permai Arca Mani, Kota Bandung nih teman-teman. Rumah mewah ini mengusung konsep modern kontemporer dan pada saat kita review si rumah ini tuh dalam kondisi masih proses finishing ya. Rumah ini berdiri di atas lahan di 60 meter persegi dan total luas bangunan pun di 60 meter persegi dengan ada tambahan di dak kanopinya ya. Untuk penton warna yang digunakan di si fasad ini tuh terdiri dari 3 macam ya. Ada warna abu-abu, warna dusty red, dan warna white dari Jotun eksterior punya nih teman-teman. Kemudian yang uniknya lagi ini untuk si lebar muka rumah ini tuh di 8 meter dengan panjang total ke belakangnya itu di 7,5 meteran ya. Inilah poin pentingnya kenapa kalian butuh seorang arsitek yang handal ya. Jadi dia itu bisa mengkonsep satu lahan kecil namun terkesan tetap mewah dan luas nih teman-teman. Sekarang langsung aja kita spill dari fasad depannya dulu ya. Nah, untuk si balutan atapnya ini dia pakai model atap limas dengan genteng beton. Kemudian di sisi ini pun terdapat list tali air dan dinding industrial serta kaca hidup dan mati teman-teman. Terdapat pula area balkon di lantai 2-nya. Terdapat pula area kanopi yang sudah didak ya, dan di sini difungsikan juga sebagai outdoor space. Kemudian juga terdapat jendela kaca hidup dan mati di pojok kanan bawah ya. Di sini pun terdapat taman depan. Juga terdapat topi-topian yang dibentuk seperti ini yang berfungsi untuk memayungi si area teras depan rumah. Di sini pun terdapat double layer dan ada si kaca matinya sehingga memberikan ekstra pencahayaan ke dalam si ruangannya ya. Terdapat pula area taman samping rumah yang ditutupi dengan roster beton ya. Kemudian area carport rumah teman-teman, teras depan, dan pintu utama yang diapit di kedua sisinya oleh jendela kaca hidup dan mati nih teman-teman. Kemudian untuk si fasad depannya pun di sini terdapat sedikit ornamen permainan bata tempel expose seperti ini teman-teman di sisi samping pintu rumahnya. Untuk pasangan dindingnya ini dia menggunakan bata ringan yang 10 cm dan finishingnya itu di plester aci dan dicat nih teman-teman. Sekarang kita beranjak ke si area carport rumah ini ya. Untuk carportnya ini ukurannya 4,9 x 2,7 meteran nih teman-teman. Kemudian untuk si ubin lantai yang digunakan di si area carport ini, dia sudah menggunakan keramik unpolished outdoor, ukurannya ini 50 x 50 cm ya. Di area carport ini pun terdapat grounding di mana si sumber airnya ini dia pakai sumur bor submersible 40 meter nih teman-teman. Tak lupa juga di sisi samping carportnya ini sudah terdapat keran air dengan merek R seperti ini teman-teman untuk aktivitas cuci mencuci kalian ya. Area bidang carport ini pun bisa menampung satu mobil hingga 2 unit motor sekaligus ya. Terdapat banyak permainan roster beton minimalis kayak gini, jadinya si area carport ini tetap terasa segar ya. Untuk menutupi bondex dari si dak-dakan kanopinya ini dia sudah terpasang juga gypsum sehingga kelihatan lebih rapih nih teman-teman. Lanjut kita spill untuk si taman samping rumahnya. Nah, di sini ya. Ini terdapat pintu teman-teman yang di custom, dia pakai bahannya lisplang dengan si rangkanya ini dia pakai besi hollow kayak gini aja. Nah, di sampingnya ini tadi ya, ini roster beton minimalis yang kita lihat dari depan teman-teman. Yang fungsinya sendiri selain sebagai lubang angin, dia juga bisa menutupi si misalkan kita jemur pakaian, jadinya si jemuran pakaian kita itu tidak terlihat dari depan rumah ya. Arsitek yang bikin rumah ini tuh dia detail banget ya. Di sini di topi-topiannya pun terdapat list tali airnya juga. Ini membentang di seluruh si topi-topiannya ini nih teman-teman. Lanjut kita beranjak ke area teras depan rumah yang mungil namun tetap fungsional. Ini ukurannya ini di 2,6 x 1,5 meteran. Dimana untuk si ubin lantainya ini dia sudah terpasang granit tile ukurannya 60 x 60. Ini motif corak marmer warna light gray ya. Biar semakin manis ya, tadi ini untuk permainan bata expose tempel yang finishingnya ini dicat seperti ini teman-teman, membuat tampilan si fasad depan ini makin kelihatan dinamis nih teman-teman. Juga sudah terdapat lubang spiteng dari Biotech BioRich agar lebih ramah lingkungan di si area taman depan rumahnya nih teman-teman. Kemudian untuk sistem drainase di depan rumah ini sudah terdapat unit beton dan penutupnya ya. Kemudian lanjut untuk si pintu utamanya ini dia pakai pintu panel double swing 2 daun ya. Langsung aja kita gas ke dalam si rumahnya ya. Dan ini adalah tampilan dari dalam si rumah tipe 60 dengan luas tanah di 60 meter persegi ini nih teman-teman.
Kemudian ini tadi untuk si tarikan gagang pintunya ini dia pakai model suling seperti ini teman-teman. Dimana si material pintunya ini dia pakai pintu panel kayu solid meranti yang sudah di oven ya. Lebih awet, kuat, dan tentunya tahan lama nih teman-teman. Kemudian untuk si tata letak layout rumah ini, jadi tadi begitu kita masuk ya, ini kita langsung ketemu dengan satu living room yang bersatu dengan si area dapurnya. Nah, ini untuk si meja dapurnya. Samping kiri ini tadi area taman samping ya. Area taman samping dimana di sini terdapat pintu sliding door dengan daun kaca. Kemudian di sisi kanan ini terdapat satu kamar mandi teman-teman dan akses tangga menuju ke lantai 2-nya, serta di sini terdapat satu kamar tidur di lantai dasarnya ini nih teman-teman. Untuk si area living room ataupun ruang bersama ini dia berukuran 2,6 kali 4,4 meteran ya. Dimana untuk si dindingnya pun ini sudah dicat warna putih dari Jotun Interior. Untuk si atap plafonnya ini sudah terpasang gypsum dan terdapat permainan list shadow lainnya juga. Layout di dalam si rumah ini tuh betul-betul fungsional banget ya, walaupun berdiri di atas lahan yang cukup terbatas cuma di 60 meter persegi. Namun dengan desain yang matang ini bisa memberikan tata letak layout rumah yang maksimal nih teman-teman. Lanjut ke si area meja dapur rumah ini yang sudah terpasang granitel 60x60. Sini sudah terdapat keran angsa fleksibel seperti ini teman-teman. Padu padan dengan sink single merek Horgen seperti ini. Kemudian juga sudah terdapat backsplash ya, dimana si backsplash ini terpasang keramik metro dengan bevelnya, bikin kelihatan elegan dan mewah ya. Untuk area dapurnya ini dia berukuran 2,3 kali 1,6 meteran ya. Kemudian ini tadi untuk si ubin lantainya ini sudah terpasang granitel ukurannya 60x60. Juga sudah terdapat plin di tepian si dindingnya ini nih teman-teman. Dari sisi pencahayaan dan sirkulasi udara, tentunya di sini sudah terdapat banyak sekali untuk jendela kaca hidup dan mati. Seperti ini ya, ini terdapat jendela yang bisa dibuka tutup ya teman-teman. Dimana di sini itu dia menggunakan jendela aluminium dengan daun kaca dan double rail juga nih teman-teman. Untuk penguncinya sendiri dia pakai merek Dexon ya teman-teman. Tentunya sirkulasi udara sangat bagus keluar masuk ke si area living room ini nih teman-teman. Sekarang kita lanjut bergerak menuju ke area kamar tidur yang terdapat di lantai dasar ini ya. Nah, ini adalah tampilan dari si kamar tidurnya. Untuk si kamar tidur ini berukuran 2,7 kali 2,9 meteran teman-teman. Dimana untuk si ubin lantainya pun ini sama, sudah terpasang granitel ukuran 60x60 beserta pelin lantainya. Terdapat pula jendela kaca hidup seperti ini teman-teman. Dimana di sini sudah terdapat engsel jungkit dari merek Dawes ya. Tentunya penggunaan dua jendela kaca hidup seperti ini bakal bikin pencahayaan dan sirkulasi udara tuh bakal bagus banget keluar masuk ke dalam si kamar tidur ini ya. Kemudian untuk si daun pintu kamar tidur ini dia pakai aluminium seperti ini teman-teman. Ini mata kuncinya ini dia pakai merek Glatino ya. Pintu aluminium kayak gini tuh pastinya bakal bikin awet, kuat, tahan lama, dan bebas rayap pastinya, dan low maintenance nih teman-teman. Dari area kamar tidur kita bergerak menuju ke si area kamar mandinya ya. Ini kamar mandi di lantai dasar teman-teman. Dimana sih untuk ukuran kamar mandinya ini di 1,5 kali 1,6 meteran. Daun pintu kaca dengan double sandblast serta rangkanya sudah aluminium ini pun dipakai di si pintu kamar mandi ini ya. Kemudian untuk si ubin lantai di kamar mandi ini sudah terpasang keramik kasar ukurannya 40x40 cm dengan corak warnanya ini dia pakai Rocky Grey ya. Sudah terpasang keran air dengan bahan stainless dari merek Water Plus. Kemudian untuk merek kloset duduknya ini dia pakai Toto teman-teman. Tak lupa juga sudah terpasang keramik dinding ya. Di sini terdapat keramik dinding motif dan keramik metro, dan juga sudah terdapat glass block dan lubang anginnya ya. Dari area kamar mandi kita langsung bergerak ini menuju area laundry room yang terdapat di area bawah tangga seperti ini teman-teman. Untuk ukurannya ini sekitar 1,5 kali 1,5 meteran ya. Dan teman-teman bisa menyimpan mesin cuci beserta pengeringnya di area laundry room ini. Sebelum kita menuju ke area lantai 2-nya teman-teman, di sini terdapat anak tangga seperti ini, dimana sudah terpasang granite tile ya.
Ini coraknya warna krem dan terdapat plin lantai juga nih teman-teman. Membikin si area tangga ini tuh lebih kelihatan rapih dan clean. Langsung aja kita naik menuju ke arah lantai 2-nya. Nah, ini ketika kita naik turun tangga ini tidak berasa capek ya, walaupun di sini tanpa bordes ya teman-teman. Ketika kita naik turun tangga di sini lebarnya pun cukup nyaman ya, bisa papasan 2 orang. Juga untuk si area lorong tangga ini cukup terang berkat adanya penggunaan glass block dari sisi samping tangganya ya. Ketika kita tiba di lantai 2-nya ini kita langsung ketemu dengan area selasar, di mana si area selasar ini mempertemukan di sini terdapat 2 kamar tidur, 1 kamar mandi dan ke area balkon belakang rumahnya. Menuju ke area balkon belakang di lantai 2-nya ini terdapat pintu sliding door dengan mata kuncinya ini dia pakai merek SLG ya. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman di area balkon di lantai 2 di belakang rumah ini nih teman-teman. Dari sini kita bisa melihat juga suasana si kompleknya ya. Ukuran si area balkon belakang itu di 2,3 x 1,5 meteran dan si ubin lantainya pun sudah terpasang keramik ukuran 40 x 40 beserta plin dan floor drainnya juga nih teman-teman. Penggunaan pintu sliding door seperti ini tuh juga untuk mensiasati efisiensi space di si rumah ini ya. Sekarang kita lanjut bergerak kembali menuju masuk ke dalam rumahnya untuk menuju ke si kamar mandi di lantai 2-nya teman-teman. Nah, ini adalah tampilan dari si kamar mandi di lantai 2 rumah ini ya. Untuk ukuran si kamar mandinya itu di 1,5 x 1,5 meteran teman-teman. Dimana untuk aksesoris yang terpasang pun sama ya. Di sini sudah terdapat keran air dari merek Water Plus. Juga untuk kloset duduknya ini dia pakai merek Toto teman-teman. Terdapat pula keramik dinding motif sama halnya dengan seperti di kamar mandi lantai dasar. Juga terdapat glass block dan lubang angin di si kamar mandi ini nih teman-teman. Tak lupa terdapat area lubang manhole di si atap plafon kamar mandi ini. Untuk si daun pintunya ini dia sudah pakai aluminium dan double sandblast seperti ini ya. Mata kuncinya ini dia pakai merek Strong nih teman-teman. Dari area kamar mandinya ini kita bergerak menuju ke kamar tidur yang pertama di lantai 2-nya. Nah, ini adalah tampilan si area kamar tidurnya teman-teman. Untuk ukuran si kamar tidur ini berukuran 2,6 x 3,2 meteran teman-teman. Dimana untuk si ubin lantainya pun di sini sudah terpasang granit tile ukuran 60 x 60 beserta plin lantainya. Dari segi pencahayaan dan sirkulasi udara pun cukup baik sekali ya berkat adanya jendela hidup vertikal dan jendela kaca mati serta daun pintunya pun di sini yang mengarah ke arah balkon. Ini pun sama, dia menggunakan daun pintu kaca serta rangka aluminium ya. Sekarang kita lanjut spill dan intip untuk menuju ke area balkon di lantai 2 di depan si kamar tidurnya ya. Wow. Ini adalah tampilannya teman-teman untuk si area balkon depan di lantai 2-nya. Area balkon ini tuh berukuran 2,6 x 1,2 meteran. Ubin lantainya pun di sini dia pakai granit tile ukuran 60 x 60 dan di sini pun terdapat railing pengaman seperti ini yang belum finish ya. Dari area balkonnya ini kita langsung bergerak menuju ke area kamar tidur utamanya nih teman-teman. Nah, ini sebelahnya seperti ini ya. Untuk ukurannya ini dia lebih besar teman-teman, dimana ukurannya itu di 3,2 x 2,7 meteran ya. Ubin lantai granit tile ukuran 60 x 60 beserta plin pun sudah terpasang teman-teman. Dimana di kamar tidur utamanya pun banyak sekali bukaan-bukaan cahaya yang sangat bagus banget ya. Kemudian untuk si atap plafonnya pun di sini sudah terpasang gypsum dan list shadow lainnya. Kemudian uniknya lagi ini terdapat jendela yang bisa difungsikan juga sebagai pintu teman-teman seperti ini ya. Wow. Ini menuju ke arah balkon yang tadi kita lihat ya. Ini balkon depan di lantai 2-nya. Yang mana juga bisa terhubung langsung ke area outdoor space ataupun ini tuh sebetulnya dia dak-dakan dari si atap kanopi rumah. Yang mana bisa kalian manfaatkan si area outdoor space ini untuk berbagai macam kegiatan aktivitas bersama keluarga besar kamu nih teman-teman. Untuk si area dak-dakan ataupun outdoor space ini di 2,5 x 4,9 meteran ya.
Udah cukup banget buat kalian barbekyuan ataupun berpesta ataupun bersantai bercengkrama bersama keluarga besar kamu ketika malam hari atau menjelang sore hari sambil menikmati view yang tersaji di area balkon ataupun area outdoor space di lantai 2 ini ya. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk review rumah di Permata Permai Arca Manik Kota Bandungnya di tipe 60 dengan luas tanah di 60 meter perseginya ya. Untuk starting harga unit rumah seperti ini tuh mulai dari 700 jutaan aja. Kalian udah bisa langsung bungkus unit rumah seperti ini ya. Dan buat kalian yang ingin bangun rumah dari nol dengan budget yang terbatas, nanti untuk konsultasi gratisnya Samaria disimpan di link di kolom deskripsi kami ya teman-teman. Dan jangan lupa bantu kita share dan subscribe channel video ini agar kami terus berkembang dan bisa menginfokan perumahan-perumahan terbaru di kota dan Kabupaten Bandungnya ya. Arya pamit undur diri, sampai jumpa di review video rumah kita selanjutnya. See you next time and bye bye.